Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nana Citra Lestari MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari STIKI PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 01 Banjarmasin semester 3. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Munawarah, yang kedua Rizka Syariah, yang ketiga Rida Auladina. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu teori belajar Gestalt dan aplikasinya. Pengertian teori belajar Gestalt. Teori belajar menurut psikologi Gestalt ini sering pula disebut field theory atau insightful learning. Menurut para ahli psikologi Gestalt, manusia bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Manusia itu adalah individu yang merupakan kebulatan jasmani dan rohani. Sebagai individu, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dengan cara yang unik pula. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan suatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. 1. Konsep psikologi Gestalt. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Perintis teori Gestalt ini ialah von Ehrenfels dengan karyanya Obergestalt Coalition. Bagi para ahli pengikut Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi itu, yang primer adalah keseluruhan, sedangkan yang bagian-bagian adalah sekunder. Bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lainnya. Keseluruhan adalah terlebih dahulu baru disusul oleh bagian-bagiannya. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar Gestalt. A. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur atau ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Hukum-hukum belajar Gestalt. A. Hukum Pragnas. Menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada pragnas itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik, keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. B. Hukum-hukum tambahan. Ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri menjadi gestalt-gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu, di antaranya hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan. Jadi yang penting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti mendapatkan insight. Menurut Hilgard, memberikan 6 macam sifat khas belajar dengan insight. Pertama, insight termasuk pada kemampuan dasar. Kedua, insight itu tergantung pengalaman masa lampau yang relevan. 3. Insight tergantung kepada pengaturan secara eksperimental. 4. Insight itu didahului oleh suatu periode coba-coba. 5. Insight yang telah sekali didapatkan dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Terdapat 4 asumsi yang mendasari pandangan Gestalt, yaitu 1. Perilaku atau molar hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekular. Perilaku molekular adalah perilaku dalam bentuk kontraksi otot atau keluarnya kelenjar, sedangkan perilaku molar adalah perilaku dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Kedua,
Hal yang penting dalam mempelajari perilaku ialah membedakan antara lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis adalah lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral merujuk kepada sesuatu yang nampak. Misalnya gunung yang nampak dari jauh seolah-olah suatu yang indah. Lingkungan behavioral padahal kenyataannya merupakan suatu lingkungan yang penuh dengan hutan yang lebat, lingkungan geografis. 3. Organisme tidak mereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu bagian peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. Misalnya, adanya penamaan kumpulan bintang seperti Sagittarius, Virgo, Pisces, Gemini, dan sebagainya adalah contoh dari prinsip ini. Contoh lain, gumpalan awan tampak seperti gunung atau bintang tertentu. 4. Pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis dalam memberikan tafsiran terhadap rangsangan yang diterima. 4. Kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Yang pertama, kelebihan teori Gestalt. 1. Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum yang dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Kelemahan teori Gestalt. Dari satu segi, teori ini dapat menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum, sehingga lebih mudah menganalisisnya. Misalnya, kalau anak dibimbing untuk melihat hubungan seperti tambah dan kali antara berat dan daya tarik, gaya berat, maka sering ia mampu memperlihatkan pemahaman. Sedangkan dari segi yang lain memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misal, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman-tanaman atau binatang-binatang dengan insight. Dia tidak dapat membaca dengan insight, demikian pula dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. 5. Aplikasi belajar Gestalt. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insight. Bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Semakin jelas makna hubungan suatu unsur, maka akan semakin efektif sesuatu pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan dan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan menjadi efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya.